Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita uraikan secara detail bagaimana pentingnya membaca ini, bahwa dikaitkan dengan kurun waktu turunnya Al-Quran. Kurun waktu turunnya Al-Quran yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Taruh saja kita bulatkan 22 tahun. Yang pertama, dari sisi kurun waktu, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang guru besar dari Harvard University melihat sejarah Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah selama 22 tahun itu, dia mencoba untuk meneliti 40 negara dalam jangka waktu 20 tahun. Apa yang terjadi dari sisi budaya dan kemampuan serta keinginan sebuah bangsa itu untuk membaca? Ternyata 20 tahun itu adalah sangat menentukan untuk sebuah peradaban menuju ke tingkat negara maju. Kalau di Indonesia 20 tahun itu sudah berapa orang presidennya, Pak? Sudah 4, Pak ya. Sudah 4 presiden. Kalau presidennya itu, Pak, itu politik. Tetapi kalau seorang generasi muda atau anak kita yang kita sekolahkan 20 tahun itu, apa gelarnya, Pak? Doktor. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. 9. Kemudian SMA 3 tahun. 12. Tambah sarjana S1 4 tahun. 16. Tambah sarjana S2 2 tahun. 18. Di doktor ini, Pak, ada yang selesai 3 tahun tapi jarang. Ada yang selesai 4 tahun, bahkan ada yang selesai 5 tahun atau 6 tahun. Berarti kurun waktu itu. Seorang generasi sudah doktor. Kalau kita mempelajari Al-Quran dalam 20 tahun itu sudah hafal Al-Quran, Pak. Seseorang yang hafal Al-Quran, ilmunya melebihi dari gelar akademik doktor. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perguruan tinggi umum yang ternama menerima mahasiswa baru melalui seleksi prestasi, salah satunya adalah hafiz atau hafizah. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu menerima 20 juz hafal Al-Quran tanpa tes. Jadi sebenarnya mudah, Pak. Kalau ingin masuk Fakultas Kedokteran, hafal aja Al-Quran 20 juz, itu sudah jaminan masuk Fakultas Kedokteran. Tetapi yang tidak mudah itu untuk menghafal Al-Quran, bisa hafal 20 juz, itu yang tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya juga, kalau ada juga ilmuwan yang membandingkan bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada pernyataan dari pejabat di negara kita ini mengatakan bahwa mempermasalahkan hafiz-hafizah gitu kan. Tetapi sudah terjawab gitu. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafiz Al-Quran itu otomatis orang yang pintar.
karena tidak mudah untuk menghafal kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa ketika ada niat kita untuk menghafal Al-Quran dibandingkan dengan menghafal kata-kata satu halaman buku biasa saja, kita tidak sanggup untuk tidak tinggal titik komanya, tetapi ketika kita membaca Al-Quran harus betul harakatnya, harus betul matnya, harus betul tajwidnya, harus betul hurufnya. Terpleset satu huruf saja maka akan berubah maknanya, karena di sana ada petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah 35 menit. Selanjutnya, ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, setelah kita ada keinginan untuk membaca, kemudian karena Al-Quran itu bahasa Arab, paham, memahami Al-Quran. Nah, inilah yang Iqra itu tadi, memahami, menggali apa saja makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya bisa paham, bisa mendapatkan atau melahirkan hukum-hukum Al-Quran, kecuali kita butuh bantuan penjelasan dari Rasulullah SAW. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sholat itu 3 kali, hanya menyebutkan waktunya saja, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Salu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka di dalam hadis diurai, ditetapkan waktunya yang dijelaskan di dalam fikih ibadah, bahwa sholat wajib itu ada 5 kali. Kemudian yang lain adalah sholat sunat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam memperingati nuzul Quran ini terkadang muncul juga pertanyaan yang seakan-akan ketika pemahaman kita tidak sampai ke sana mengatakan ayat Al-Quran ini bentrok artinya. Bisa dilihat Bapak Ibu di surat yang ke-97, surat Al-Qadar, yang kita bacakan waktu sholat tarawih tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya anzalna, telah kami turunkan, hu Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam qadar. Orang-orang yang tidak sampai pemahamannya, yang tidak menggali dengan ilmu ulumul Quran, menganggap bahwa yang batu apa. Kalau dalam sejarah Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah pertama kali di Gua Hira pada malam ke-17. Tetapi kalau kita kaitkan malam Qadar bukan malam ke-17. Kata Rasulullah, carilah malam Qadar itu pada 10 yang akhir Ramadan dan di malam ganjil. Berarti kalau 10 yang akhir 21, 25, 27, 29. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di dalam ilmu ulumul Quran banyak kitab. Di dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran juga yang dikarang oleh Asyuti kalau tidak salah, dan banyak kitab-kitab yang lain
Ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa anzalnahu itu Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia, tempat yang suci, secara utuh semuanya. Tetapi dari Baitul Izzah itu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun itu, dimulai yang pertama pada malam 17 Ramadan dan terakhir diturunkan oleh Allah di saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pedoman di dalam Al-Qur'an itu? Pedoman yang harus kita pedomani. Kita ambil yang intisari-intisarinya aja, atau potongan-potongan ayatnya saja. Pedoman di dalam Al-Qur'an tentang bermuamalah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa ahalallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu dalam bermuamalah. Kemudian ketika kita mendapat masalah, Allah juga memberikan tuntunan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat itu cara untuk meminta tolong kepada Allah. Kalau bahasa sekarang galau, tidak bisa tidur, pusing menghadapi masalah, jangan ceritakan kepada orang lain, jangan ceritakan kepada tetangga, bahkan kalau dapat jangan ceritakan kepada istri kita. Tapi susah Pak ya, kalau tidak curhat susah Pak ya. Curhat itu hanya bisa untuk meringankan sejenak kepala kita, tetapi terkadang curhat itu menambah masalah. Kalau masalah kita itu juga disebarkan oleh orang yang tempat kita curhat, sehingga rahasia pribadi kita menjadi rahasia umum. Maka kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tuntunan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 185, lanjutan ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila manusia hambamu bertanya tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Ujibud da'watad da'i iza da'ani. Suruh manusia itu untuk berdoa kepadaku. Iza da'ani pastajibuli. Jadi berdoalah kepadaku, pastajibuli, pasti akan aku kabul. Apa syaratnya? Wal yu'minu bih. Pastajibuli wal yu'minu bih. Syarat yang pertama adalah kabulkan semua permintaanku dan beriman kepadaku. Jadi mengabulkan permintaan Allah ini
yang sering lalai kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa artinya mengabulkan permintaan Allah? Yaitu mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, ketika kita memposisikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita, kemudian wal yu'minu bih, dan berimanlah kepadaku. Karena ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat runut ceritanya, yang pertama Allah itu bercerita tentang tantangan-tantangan, kejadian-kejadian aneh yang ada di alam. Kemudian yang kedua baru diperintahkan oleh Allah kita untuk beriman. Setelah ada keimanan yang ada di dalam diri kita, baru diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Rata-rata syariat-syariat Allah yang ada di dalam rukun Islam yang 5 itu paling banyak diturunkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah, dan yang paling banyak itu adalah pada tahun kedua hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah intisari yang dapat kita sampaikan. Kita yakin apa yang kami sampaikan ini tidak memenuhi harapan dari Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mari kita mulai untuk membaca Al-Quran, melihat artinya dan memahami hukumnya. Kalau tidak paham, kita bertanya kepada orang yang paham. Semoga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi